Belanda paham ini, dibikin orang Indonesia hilang sejarah. Sampai Pangeran Diponegoro pejuangnya saja cara pakai sorban sudah bukan Islami. Kita nggak paham fashion gitu loh. Masya Allah. Ya, akhirnya mereka punya kesan inilah Islam dengan sorban begitu. Tidak ada pemakaian sorban begitu kecuali orang Hindu, betul? Cuma kuning bajunya. Karena yang ngerti sorban ya orang Arab. Coba sih ke Arab lihat, ulama lihat, kita tahu. Di kita sorban ada yang begitu kayak orang Hindu, ada yang di pundak kayak serbet, betul kan? Sampai kita nggak paham, megang tasbih, assalamualaikum Islam. Dari mana tasbih Islam? Kalau orang kafir untuk hak paten, kita malu. Yang pertama kali punya tasbih itu orang Solin, betul? Buddha. Katolik, betul? Tidak ada sahabat menentang tasbih. Bahkan menghitung pakai biji saja, kata sahabat apa? Hitung dosamu lebih baik ketimbang menghitung Allah dengan batu. Itulah nggak ngerti. Terus siapa? Wali Songo sorbannya dicaci, Hasyim Asy'ari, semuanya lah pokoknya pakai sorban itu, termasuk Habib Umar yang lain-lain dicaci semua itu. Nah, jadi dia bilang, nah yang pakai kayak gini pakai tasbih assalamualaikum kan gitu itu dalam videonya. Nah, terus bagaimana? Nah, ada lagi yang taruh celemek sini katanya. Kan gitu dia. Saya mau menjelaskan masalah yang berakal. Taruh celemek sini. Jadi kalau ada ustadz naruh kain sorban di sini dicelemek kata dia. Nah, kalau ditaruh sini jadi celemek, jadi Wahabi Mekah yang taruh sini celemek juga lah. Kan lebih parah mana itu? Saya pernah lihat video ceramah Ustadz Bawazir di YouTube. Dia mengatakan bahwa sorban dan tasbih adalah bukan sunnah. Bahkan beliau katakan Pangeran Diponegoro juga salah, karena sorban menurut beliau adalah budaya Hindu. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Minjam sorban, mohon maaf Pak Haji, minjam sorban. Kalau sorban ini diletakkan di tengkuk, namanya burdah. Nabi meletakkannya di tengkuk sebelah kiri Bang, burdah. Atau diletakkan begini, namanya burdah. Nabi pakai burdah warna hijau, burdatul khadra. Diletakkan di sini namanya burdah. Kalau diletakkan di atas kepala macam Imam Masjidil Haram, namanya ghutra. Macam jilbab, namanya ghutra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, namanya ghutra. Kalau diletakkan di bahu, namanya burdah. Ingat, diletakkan di bahu namanya burdah. Kalau diletakkan di kepala begini namanya ghutra. Kalau dibulatkan lalu dililitkan namanya imamah sorban. Nabi memakai sorban wa ala ra'sihi imamatun sauda. Nabi memakai sorban warna hitam. Dari Nabi sampai turun ke sahabat, sampai ke tabi'in, sampai ke ulama-ulama memakai sorban hitam. Digigit ujung sorban. Nanti ujungnya ke bahu sebelah kiri. Begitu sunnah. Nah, sorban itu bagaimana? Dua ada. Ini ada silangnya, ini ada ekor. Kalau ekornya ke bawah, itulah sorban Nabi. Kalau ekornya dua di atas, sorban malaikat. Waktu perang dulu, siapa yang bantu kita? Malaikat. Loh, yang mana malaikat? Tadi yang ada, kau nampak nggak ekor sorbannya dua? Nah itu sorban malaikat. Nggak ada. Malah yang begini nih kita cari beginian, malah itu yang nggak ada. Pertanyaannya, yang nggak ada ini dijadikan contoh, yang contoh ini ditiadakan. Kita bertanya, akal yang mana itu? Kemudian baru takluk dia ke hukum. Pakai sorban itu apa wajib? Kalau nggak wajib, kalau wajib berarti bapaknya aja yang betul sendiri, yang lain tak betul semua ini. Nah, kan gitu. Nah, maka ditakluk dudukkan dia, hukumnya tidak wajib, tapi sunat. Apa hukum menggunakan tasbih? Boleh. Pak Ustadz menyebut boleh tak boleh, apa dalilnya? Datanglah seorang berzikir mengingat Allah, lalu dia memakai batu ditumpuknya, subhanallah,
subhanallah, subhanallah. Lalu kata Nabi, kalau engkau mau mudah berzikir, gunakan ini, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nabi tidak mengatakan jangan kau pakai ini haram, tapi Nabi mengatakan kalau kau mau pakai ini. Maka ulama mengambil dalil dari sini bahwa perbuatan ini baik, tapi ini lebih baik. Bukan memahaminya ini haram, ini yang halal, bukan. Akhirnya diikat itu, hitungannya dipaskan menjadi 100, ada 33 dan sebagainya. Maka itulah tasbih, dan tasbih bukan bid'ah. Kalau nggak mau tasbih pakai mobil lewat saja, setiap ada mobil saya baca astaghfirullahaladzim, nggak bid'ah kok. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim juga boleh. Ada sebagian orang dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah, itu memang sakit bid'ah dia itu kayaknya ya. Jadi tidak, bertasbih bukan bid'ah. Tapi intinya apa? Untuk bisa menghitung, agar membiasakan kita untuk berzikir. Dan memang benar, kalau orang di tangannya ada tasbih itu diam jadi ingat, tasbih lagi, zikir, zikir lagi. Nikmal mudzakir. Sampai dikatakan oleh sebagian ulama, yang gampang untuk mengingatkan aku ternyata tasbih yang aku pegang itu. Maka kita harus tahu mana akal, mana doktrin. Orang Wahabi mendengar ceramah saya seperti ini, marah kali dia orang Salafi itu. Kenapa? Karena saya menyalahkan gurunya. Kan begitu. Ya sama, aku pun nonton video itu marah kali aku. Karena mencemoohkan ulama-ulamaku. Dia marah karena gurunya, ulamanya, saya marah karena ulama saya. Dah, adil, adil. Dalam adil itu butuh dicari mana benar, mana salah. Kalau memang yang dibilang Subhanahu wa Wazir itu benar, ya udah, berarti salahlah yang ulama kita pakai. Kalau memang itu benar, makanya perlu diuji, karena kita orang yang berakal, mana yang betul, mana yang salah. Kalau dulu untuk menghitung karung yang masuk kan gitu, itu mungkin orang-orang pedagang gitu, satu. Kalau kita untuk menghitung sholawat kita, dan dianjurkan untuk kita selalu memperbanyak sholawat. Jadi tidak bid'ah, boleh itu masuk juga bab tasbih itu. Sebab tasbih itu maksudnya adalah sesuatu yang digunakan untuk berzikir, maksudnya untuk menghitung zikir kita agar kita selalu continue dengan istiqomah dengan zikir tersebut. Adapun bentuknya, jangankan kok elektrik itu, tasbih dalam bentuk rangkaian itu juga tidak pernah ada pada zaman Nabi SAW, tapi diisyaratkan pada saat itu adalah dengan cara para sahabat Nabi melakukan dengan cara biji kurma, piting biji kurma. Kalau tidak jagung satu karung, saya mau bela ilaha illallah pakai jagung satu karung, boleh, bagus. La ilaha illallah, satu karung selesai. Siapa yang mengatakan bid'ah ya? Tidak ada yang katakan bid'ah hal-hal yang semacam itu.